Adanya wabah COVID-19 ini pasti kita sadari akan menghambat proses transfer ilmu dari guru pada peserta didiknya. Mau tidak mau, peserta didik harus terbiasa menggunakan gawai mereka sebagai media pembelajaran jarak jauh atau daring. Perubahan yang serta-merta ini pasti ada kendalanya. Terlebih lagi, tidak semua peserta didik di sekolah saya mempunyai telepon genggam atau HP yang mendukung dalam pembelajaran online. Bukan itu saja kendala yang kami hadapi. SMA Negeri 1 Sejangkung tempat saya mengajar berada di wilayah yang dibelah oleh Sungai Sambas dan anak-anak sungainya. Hal ini membuat tidak semua lokasi rumah peserta didik terjangkau oleh jaringan internet. Selain itu, pembelajaran online ini memberi kesan monoton karena berlangsung dengan kurang adanya interaksi, sehingga penyerapan materi pelajaran sangat minimalis. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua baik-baik saja. Walaupun pandemi COVID-19 masih ada, saya berharap tidak menghilangkan semangat yang berkobar di dada. Perkenalkan, nama saya Nidia Martiana Erawati. Keseharian saya mengajar di SMA Negeri 1 Sejangkung dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Setelah ada keputusan bersama 4 menteri yang membolehkan pembelajaran tatap muka terbatas, sekolah tempat saya mengajar merubah metode belajar yang semula daring menjadi blended learning. Blended learning pada dasarnya ialah kombinasi atau penggabungan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi learning loss selama proses pembelajaran daring atau online sebelumnya. Sudah tentu pelaksanaan blended learning pada pembelajaran tatap muka terbatas ini menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam menjalankan protokol kesehatan. Menyikapi hal itu, saya mendesain pembelajaran pada mata pelajaran yang saya ampu, yaitu Bahasa Indonesia dengan 2 cara. Yang pertama, materi atau bahan ajar saya sampaikan dengan cara online menggunakan media belajar Google Classroom dan grup WhatsApp. Google Classroom dan grup WhatsApp tersebut saya gunakan untuk mengirim PowerPoint atau video pembelajaran. Sedangkan desain pembelajaran yang kedua ialah saya menggunakan metode pembelajaran Project Based Learning dengan teknik penilaian autentik unjuk kerja. Bagi saya, kedua hal itu justru lebih efektif diterapkan pada blended learning. Memaksimalkan waktu tatap muka di sekolah dengan kegiatan penilaian dan pemberian feedback atau umpan balik pada peserta didik mengenai pengalaman belajar mereka. Dengan feedback
yang ia peroleh, peserta didik dapat semakin termotivasi dalam mengapresiasikan bekal pengetahuan atau keterampilan yang telah ia miliki. Sehingga diharapkan penerapan metode pembelajaran project-based learning dengan teknik penilaian autentik unjuk kerja ini dapat menjadi implementasi model pembelajaran kontekstual teaching and learning, yaitu mengaitkan pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata peserta didik melalui kegiatan praktek unjuk kerja. Menerapkan metode pembelajaran project-based learning dengan teknik penilaian autentik unjuk kerja pada blended learning ini dapat menjadi cara menghilangkan kejenuhan peserta didik saat pembelajaran daring atau online yang terkesan monoton. Juga memudahkan guru untuk menuntaskan indikator pencapaian kompetensi yang menjadi target pencapaian kemampuan individual peserta didik.